dalam keadaan sehat walafiat, dan kita yang melaksanakan ibadah puasa mendapatkan maghfirah dan barokah serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT. Pada sore hari ini kami ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi dan atau yang mewakilinya yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam rangka atau terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hari ini tentu rekan-rekan sudah mengikuti dari beberapa waktu lalu proses yang dilakukan oleh KPK, mulai dari pengumpulan data, informasi, keterangan, dan juga segala hal yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan gratifikasi. Yang tentunya rekan-rekan bisa mengikuti kembali apa yang telah dilakukan KPK. Berdasarkan laporan masyarakat yang kemudian diolah, ditelaah, dan dilakukan kajian oleh KPK, data-data tersebut menunjukkan ada suatu peristiwa pidana. Dan peristiwa pidana tersebut adalah berupa peristiwa tindak pidana korupsi. Dari hasil penyelidikan, KPK menemukan adanya alat bukti yang cukup, yaitu telah terjadi suatu peristiwa pidana tindak pidana korupsi. Dan KPK terus bekerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam rangka mengungkap terangnya peristiwa pidana tersebut. Dan pada akhirnya kita menemukan tersangka. Dan sore hari ini kami sampaikan dan umumkan tersangkanya sebagai berikut. Saudara RAT, pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan selaku penyidik pegawai negeri sipil sejak tahun 2005. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka RAT dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 3 April 2023 sampai dengan 22 April 2023, yang penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkara sebagai berikut. RAT resmi diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil PNS dari tahun 2005. Di antaranya memiliki kewenangan antara lain melakukan penelitian dan pemeriksaan atas temuan perpajakan dari wajib pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan. Di tahun 2011, RAT diangkat dalam jabatan selaku Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1. Dengan jabatannya tersebut, diduga RAT menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengkondisian berbagai temuan pemeriksaan di bidang perpajakannya. Selain itu, RAT diduga memiliki beberapa usaha, yang satu diantaranya PT AME yang bergerak dalam bidang konsultasi terkait dengan terkait dengan pembukuan dan perpajakan. Jadi RAT punya pekerjaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi terkait dengan pembukuan dan perpajakan. Adapun pihak yang menggunakan jasa PT AME adalah para wajib pajak yang diduga memiliki permasalahan pajak, khususnya terkait kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan pada negara melalui Direktorat Jenderal Pajak. Setiap kali wajib pajak mengalami kendala dan permasalahan dalam proses penyelesaian perpajakannya, RAT diduga aktif merekomendasikan untuk konsultasi dan koordinasi dengan PT AME. Sebagai bukti permulaan awal, tim penyidik menemukan adanya aliran dana atau uang gratifikasi
yang diterima saudara tersangka RAT sejumlah sekitar 90.000 US dollar yang penerimaannya melalui PT AME, dan saat ini pendalaman dan penelusuran terus dilakukan. Tim penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah kediaman RAT yang beralamat di Jalan Simpruk Golok, Jakarta Selatan. Di dalam pelaksanaan penggeledahan tersebut ditemukan beberapa barang berharga berupa dompet, ikat pinggang, jam tangan, tas, perhiasan, dan sepeda, serta uang dengan pecahan mata uang rupiah. Di samping itu turut diamankan juga sejumlah uang sebesar 32,2 miliar yang disimpan oleh RAT dalam safety deposit box di salah satu bank dalam bentuk pecahan mata uang berupa dolar Amerika Serikat, mata uang dolar Singapura, dan mata uang euro. RAT disangkakan atas perbuatannya melanggar pasal 12B besar Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK memberikan fokus khusus pada korupsi di sektor pelayanan publik ataupun keuangan negara. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa KPK memang memiliki fokus area pemberantasan korupsi. Di antaranya tata niaga dan bisnis, pelayanan publik, reformasi birokrasi dan penegakan hukum, termasuk juga sumber daya alam, dan juga tentang korupsi yang terkait dengan praktek-praktek kegiatan politik. Karena itu, KPK terus bekerja keras untuk melakukan kerja-kerja cerdas, kerja-kerja pemberantasan korupsi. Kita memahami bahwa begitu banyak modus operandi daripada korupsi. Yang kita sangat sadar bahwa korupsi telah merampas hak rakyat, merampas hak kita semua. Karena itu, mari kita bersama merapatkan barisan, menyatukan komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi sampai Indonesia bersih dan bebas dari praktek-praktek korupsi. Mari kita bersama untuk menyelamatkan negara kita dari kerugian-kerugian para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi, para perampok-perampok uang milik rakyat, uang milik negara. Kalau korupsi kita bisa berantas, tentulah kita memimpikan terwujudnya 7 negara. KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik. Barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah.
Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita lihat 30-an yang kita bawa sini. Yang depan. Yuk. Sedikit balanya sedikit balai. Yang belakang orang bilangin burunan kita ya. Yuk. Nah ya, sedikit balanya semua yang belakang. Santai, tob. Ayo, baju hitam yuk. Hei. Handphone.
Oke, baik, terima kasih. Silakan 3 orang penanya ya. Kita fokuskan lebih dahulu ya perkara ini. Oke, sebelah kanan saya ada Mbak Wilda ya. Terus Yogi, Sandra, Mas. Nanti sebutkan namanya ya. Oke, di belakang ada juga ya. Silakan. Oke. Selamat sore, Pak Firly dan Pak Ali dan Bapak. Perkenalkan, saya Wilda dari wartawan detik.com. Pak, saya mau bertanya, kenapa KPK tidak menerapkan pasal suap, Pak? Karena kan kalau gratifikasi kan si pemberi nggak kena pidana ya, Pak. Sedangkan dari paparan yang disampaikan oleh Bapak itu kalau para wajib pajak ini kan bermasalah, tentunya berniat buat bermain pajak, Pak, dengan RAT. Yang kedua, Pak, istri Pak RAT ini tahu nggak sih, Pak, soal penerimaan gratifikasi ini atau malah proaktif meminta RAT untuk menerima gratifikasi ini? Terima kasih, Bapak. Berikutnya Yogi ya? Iya, Oke. izin Pak. Ya, Mas Yogi, Saya silakan. Yogi Daya dan Kompas. Yang pertama, apakah KPK akan menelusuri gengnya ya Rafael yang dulu pernah diungkap oleh Deputi Pencegahan itu Satpol Besar dan Rafael, dan salah satunya itu kan juga Wahono Saputro pernah diperiksa, dipanggil KPK gitu. Kemudian yang kedua itu, apakah pengusutan kasus Rafael ini akan membuat KPK juga mengusut transaksi mencurigakan di Kemenkeu yang mencapai 349 triliun yang pernah diungkap oleh Pak Mahfud MD. Sekalian kasus lainnya, Mas. Yang pertama itu kan tadi PLH Desain Minerba kan dipanggil KPK itu terkait kasus Tukin atau ada dugaan kasus lain di SDM yang sedang diusut oleh KPK. Terus satu lagi itu soal pengembalian Pak Endar ya Pak ke kepolisian itu. Oh, perkara dulu Pak. Baik. Ya, saya mau nanya, ini kok pengusutan kasusnya RAT ini kok cepat banget ya Pak? Apakah KPK merasa RAT ini mau kabur atau mau menghilangkan barang bukti? Jadi KPK melakukan penahanan secepat mungkin. Terus yang kedua, tadi kan Pak Ketua bilang bahwa ada jasa konsultan, perusahaan jasa konsultan yang dibikin oleh RAT dan digunakan untuk menerima gratifikasi. Nah, apakah itu nggak mau langsung dikenakan pencucian uang? Kan itu menyamarkan dan menerima aset itu. Itu dulu. Mas, tadi ya sebutkan Mas namanya. Ya, saya Imam dari Tempo Pak. Pertama saya ingin bertanya soal bagaimana hasil pemeriksaan KPK terhadap hubungan bisnis antara Rafael Alun atau istrinya dengan Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Pak Wahono. Apakah benar perusahaannya itu PT Bukit Hijau Asri? Terusnya yang satu lagi yang saya ingin tanyakan, apakah memang perusahaan ini apakah terindikasi terafiliasi dengan perusahaan cangkang di negara suaka pajak ya Pak? Halo, Pak, saya Salman dari Majalah Gatra. Ingin bertanya soal keterlibatan artis berinisial R, apakah KPK juga akan mengembangkan kasus ini ke arah sana? Terima kasih. Rizky dari TV1, walaupun ini gratifikasi, apakah ada kemungkinan wajib pajaknya akan dipanggil, Pak? Kemudian berapa nominal kesepakatan, mungkin adakah kesepakatan nominal berapa begitu antara WP dengan tersangka ini dalam urusan kasusnya atau kendala pajak yang sedang dihadapi oleh WP tersebut? Tadi kan Pak Firly bilang maksudnya RAT ini disangkakan sama pasal ini ya, tindak pidana korupsi ya, dan gratifikasi ya. Nah, apakah ada KPK ini kenapa enggak mungkin ada indikasi pencucian uang? Kenapa enggak ada pasal kenapa enggak disangkakan pasal TPPU gitu, RAT ini? Kan ada indikasi juga. Terima kasih. Selamat sore Pak Ali, saya Hedi dari Kumparan. Ini beberapa mau bertanya Pak. Yang soal RAT ini yang soal perusahaan yang lain itu Pak, apakah modusnya itu sama kayak nego-nego
pajak di kasusnya Angin Priyatno. Terus Angin Prayitno, sorry Pak. Terus nah ini perusahaannya apakah ada yang terkait sama RAT begitu, perusahaan lain yang mungkin soal lebih pajak begitu. Terus ini kasus lain Pak Ali, soal status Hasbi Hasan dan Dadan dalam putusan perkara MA itu bagaimana sekarang? Terus itu aja sih Pak Ali, terima kasih. Masih ada, silakan. Selamat sore, saya dengan Ian dari Antara. Pak mau nanya, dari penelusuran KPK, Rafael ini punya nggak Pak rekening yang terdaftar di bank di luar negeri Pak? Kalau teringat dia ada main dolar dan mata uang asing, apakah ada pemeriksaan ke arah sana Pak? Terima kasih. Oke, terakhir ya, silakan.